Jadi teman-teman, ini luar biasa sekali sebenarnya. Kenapa? Karena malam ini malam yang spesial. Bukan hanya buat orang-orang ya, tapi termasuk khusus saya pribadi juga. Jadi juga buat teman-teman yang hadir hari ini, menurut saya adalah orang-orang yang cukup beruntung. Karena malam ini kita akan kedatangan tamu sangat spesial, Bapak Ibu, teman-teman semua. Nah, jadi saya nanti akan panggilkan, tapi saya mau kasih preview-preview sedikit nih. Boleh ya Pak Yosep ya? Biar teman-teman Pak Dika. ya pada tahu ya. Jadi buat Bapak Ibu, teman-teman, malam ini kita acaranya apa sih sebenarnya? Jadi terus terang, memang luar biasa karena malam ini kita kedatangan tamu yang sangat ditunggu-tunggu, bukan oleh grup kita saja. Nah, grup kita kan ini ya, mana nih? Ini nih, Wow All Star ya. Kita masih di bawah naungan di grup All Star. Nah, ini kita semua ibaratnya cucu cicitnya Pak Yosep Setiawan ya. Nah, jadi tapi hari ini kita kedatangan tamu yang ditunggu satu Indonesia. Kenapa satu Indonesia? Karena beliau adalah salah satu orang yang luar biasa ya menurut saya. Luar biasa itu kenapa? Karena beliau adalah seorang praktisi yang nyata, manusia biasa, yang mana orang yang cukup sukses dalam industri ini. Dan saya terus terang, saya berkarir di industri network marketing dari 2013. Menurut saya, beliau adalah orang yang paling sukses yang pernah saya ketemu dalam industri network marketing yang kita jalani ini tadi. Nah, jadi sedikit banyak ya buat teman-teman semua, itu yang bisa hadir malam ini sangat beruntung. Kenapa? Karena sebenarnya beliau ini adalah orang yang ditunggu-tunggu satu Indonesia sebenarnya. Tapi beruntung kita bisa ketemu malam ini di Zoom, teman-teman semua. Nanti saya akan panggilkan beliau. Tapi sebelum saya panggilkan beliau, saya mau preview dulu tentang beliau, Bapak Ibu teman-teman ya. Nah, jadi ini tadi kita lihat posternya, malam ini acara yang sebenarnya memang luar biasa sekali ya, karena sejujurnya saya berterima kasih sekali, terutama khususnya buat beliau yang menyempatkan waktu mau hadir di Zoom-nya kita, di grup kecil kita, teman-teman semua. Dan terima kasih untuk Pak Mentor Yosep Setiawan ya, karena berkat beliau lah kita bisa sama-sama ya lihat dan kita bisa sekarang satu ruangan bareng sama beliau. Namanya Pak Budi Darwin, teman-teman. Nah, sedikit banyak ya, perkenalkan kita semua dari AFC ya. Jadi dari tim Wow All Star, kita masih di bawah naungannya All Star. Nah, jadi beliau ini adalah salah satu orang yang fenomenal menurut saya pribadi. Jadi beliau di bisnis ini kan bisnis network marketing. Biasanya bisnis network marketing itu kan dikenal orang-orang yang mencapai posisi-posisi tinggi adalah orang-orang awal, ya, orang-orang awal. Nah, di sini beliau adalah Bushido pertama di AFC, Bushido pertama. Jadi kalau di AFC itu Bushido kan peringkat paling tinggi. Bushido pertama, bahkan double Bushido pertama satu Indonesia. Nah, cuman beliau ini bukanlah orang awal ternyata. Jadi beliau ini adalah member atau mitra ke 9.000. Nah, jadi dia mematahkan segala macam yang dipikir banyak orang, bahwa untuk sukses dalam bisnis ini harus menjadi orang-orang awal. Nah, itu salah satu yang luar biasa. Nah, sedikit banyak saya tentang beliau, Bapak Ibu. Saya bersyukur sekali diberi kesempatan kemarin ya, sempat ketemu dengan beliau ya, di mana memang terus terang ya malam ini malam yang spesial buat kami semua, tapi saya sudah pernah ketemu langsung. Pertama, waktu awal saya ketemu di kota saya. Beliau bersedia hadir waktu itu masih zaman pandemi juga, tapi belum terlalu PPKM belum terlalu parah ya. Nah, itu datang ke Batam. Nah, jadi malam ini Bapak Ibu akan bertemu langsung juga, tapi melalui Zoom ya, karena kita di PPKM. Jadi pastikan teman-teman dapatkan ilmunya malam ini dengan beliau, karena malam ini juga di akhir acara kita ada door prize. Nah, dapat Hanamai sama 2 t-shirt. Nah, ini luar biasa sekali. Jadi Hanamai ini teman-teman ya, ini pastikan buat mitra-mitra, Hanamai ini harganya tuh 800 ribuan, hampir 900 ribu ya Pak Mentor ya, Pak Yosep ya. Ya, betul Pak Dika. Nah, jadi juga dapat 2 t-shirt. Nah, nanti kita akan jawab pertanyaan seperti itu. Nah, ini sedikit banyak saya pernah ketemu beliau. Nah, ini hal yang beruntung sekali teman-teman semua ya. Nah, ini kemarin saya ketemu. Nah, ini saya bajunya sama ya. Jangan dipikir nggak mandi nih. Ya, jadi ini saya teman-teman semua ya. Nah, ini beliau di tengah-tengah. Ini jujur aja nih satu anugerah menurut saya. Saya waktu itu ke Jakarta, ke Tangerang ya. Nah, itu ibaratnya bukan sebenarnya ada tujuan khusus. Jadi saya itu ngantar adik saya tuh pergi pesantren. Nah, tapi rezekinya saya berkat mentor yang luar biasa Pak Yosep ya, dan juga beliau pas waktunya sempat ya. Beliau bisa ditemui. Nah, jadi ini beliau Pak Budi Darwin.
ketemu dengan beliau. Nah, ini saya mau cerita sedikit teman-teman. Beliau ini teman-teman ya adalah peringkat tertinggi di AFC ini tadi, Pak Budi Darwin yang tengah-tengah. Nah, ini Pak Yosef, Pak mentor kita, ya. Terus ada Pak Hadi, juga ada Pak Arman. Nah, di sini, nah ini rezeki saya pribadi. Jujur aja ini rezeki saya. Jadi singkat cerita karena kami perginya satu mobil, jadi kami ngantar deh Pak Budi Darwin pulang ke rumahnya. Jadi pulang rumahnya tuh kita nggak pernah tahu nih selama ini di bisnis ini rumahnya seperti apa, beliau orangnya seperti apa, akhirnya masuklah. Jadi yang pertama aja saya udah takjub apa Bapak Ibu teman-teman. Pintu garasinya pakai remote. Rumah saya itu kalau mau buka pagar itu krek ya. Nah, ini pakai remote. Itu saja sudah wow gitu ya. Maksudnya untuk apalagi saya anak pulau ya, lihat rumah yang pagarnya gede bergerak sendiri. Ah, itu unik ya. Nah, lalu singkat cerita bersyukurlah ketemu dan baru tahu bahwa orangnya sangat humble ya teman-teman semua. Nah, habis itu saya juga dibawa sama beliau nih. Ini satu hal yang menarik ya tentang saya berkisah dulu. Jadi ini kenapa ada ikan cupang? Saya dibawa ke salah satu usaha anaknya. Jadi dalam sharing dengan beliau cerita bahwa ya itu tadi kalau kita sudah punya kebebasan finansial ya lebih tepatnya ya. Itu anak mau eksplorasi apa, mau bisnis apa, ya disupport aja. Dibeliin ruko, teman-teman, dibeliin ruko, ya udah silakan usaha. Nah, jadi artinya apa? Itu kehebatan kalau kita sudah punya kebebasan finansial. Dan beliau ini latar belakangnya teman-teman adalah seorang yang bidangnya di IT. Nah, saya pun orang IT ya. Jadi orang IT itu cenderung banyak orang yang introvert. Tapi saya ilmu IT saya sudah habis semuanya, sudah nggak ada lagi. Nah, jadi bedanya sama beliau ada orang IT. Akhirnya beliau bisa melakukan bisnis luar biasa ya. Padahal aslinya introvert. Nah, saya juga dibawa ke salah satu rumah yang sedang dibangun. Nah, saya cerita di depan ini orangnya sudah ada sebenarnya. Jadi saya akan cerita apa adanya. Yang satu yang saya kagumi dari pembahasan kami berdua waktu itu adalah beliau bercerita tentang setelah proyek ini selesai ya, ini rumah dalamnya ada kolam renang teman-teman semua. Jadi kemarin sharing harganya sekitar ya inilah ya 2,95 miliar ya 2,95 M. Dan ini tujuan salah satunya ya saya lihat ada tukang-tukang ya. Saya ada lihat ada tukang-tukang yang kerja. Jadi beliau bicara sama saya bahwa salah satunya kenapa beliau lakukan ini ya, walaupun kita bicara investasi, bisnis segala macam, adalah supaya tukang-tukang beliau ini selalu ada pekerjaan selanjutnya. Makanya selalu ada proyek-proyek seperti ini. Nah, jadi artinya setelah kita punya kebebasan finansial ya, nah kita bisa membantu orang, bermanfaat untuk orang lain. Nah, singkat cerita, besoknya saya dikejutkan, bersyukur sekali diajak sarapan sama beliau. Nah, ini buat teman-teman yang tahu mobil nih. Nah, ini mobil Hummer, teman-teman. Ini mobil Hummer. Seumur hidup saya belum pernah naik mobil ini. Dan ini salah satu mobil favorit yang pengen saya masuk ke dalamnya. Ini jujur saja, saya kaget. Karena menurut saya, industri network marketing baru beliaulah yang pakai mobil Hummer. Nah, mobil Hummer ini ya mantap lah ya, teman-teman ya. Nah, singkat cerita, ini mobil Hummernya. Nah, jadi saya diajak ngopi. Beliau cerita tentang banyak hal, terutama nanti akan juga di-sharingkan hari ini. Ya tentang kenapa akhirnya beliau dari seorang yang pekerja IT yang juga termasuk workaholic, lembur, akhirnya berpindah ke industri ini. Sampai akhirnya betul-betul sukses. Nah, singkat cerita, salah satu hal yang saya takjub dan sempat kita ketawa ya, waktu itu memang jujur aja saya penasaran. Ini kenapa mobil mahal, kamera atasnya tuh bisa lihat sekeliling. Ada kelihatan taman, segala macam, nggak tahu kameranya di mana. Intinya mobilnya keren lah. Kalau bahasa orang Batam tuh paten lah, teman-teman ya. Nah, jadi malam ini teman-teman nggak memperpanjang waktu, saya sangat bersyukur sekali. Ya, beliau sudah hadir ya, Pak Yosef ya? Ya, betul Pak Dika. Nah, jadi hari ini sebenarnya kita sharing santai, tidak ada yang serius-serius banget, tapi kita sharing santai. Tapi saya sarankan teman-teman yang mau sukses, ambil catatan. Karena dari dulu prinsip saya pribadi, kita mau belajar, mau bisa potong rumput, kita belajar dengan tukang potong rumput. Kita mau pandai berenang, kita berlatih dengan pelatih renang ya. Tapi kalau kita mau sukses, kita belajar dengan orang sukses. Dan beliau bukan orang sembarangan, biasa saja, makannya juga pakai tangan. Saya nggak lihat dia makan pakai kaki, ya. Dia makannya pakai tangan, juga makannya juga makanan, bukan batu, bukan kerikil, bukan kaca. Tapi beliau adalah salah satu orang yang sangat saya kagumi. Kenapa? Karena beliau membuktikan bahwa industri network marketing
bisa merubah kehidupannya dan juga merubah kehidupan banyak orang. Jadi boleh sudah hadir Pak Mentor. Wah, Halo, ini dia. halo, halo, halo. Halo, selamat malam Halo, Pak halo, Budi. halo semua. Selamat malam teman-teman. Malam Pak Wah, Budi. Malam. Ya. kayaknya rambutnya baru ya Pak. Habis dicukur, Pak. Makanya jadi ganteng ya Pak. Nah, jadi kami berterima kasih sekali Pak, Bapak bersedia hadir. Jadi ini perkenalkan teman-teman, ini Bushido pertama Indonesia, bahkan double Bushido pertama di Indonesia. Beliau adalah orang luar biasa, mentor kami semua, mentor kita semua yang sedang menjalankan bisnis AFJ. Nah, jadi Pak, sehat-sehat semua sekeluarga ya Pak? Sehat semua, teman-teman semua. Teman-teman juga sama ya semuanya ya? Iya Pak, Ya. kita alhamdulillah sehat semua Pak, semangat. Ya. Jadi Ya, itu yang penting ya sekarang ya. Iya, sekarang yang Iya. penting sehat sekarang. Iya. Betul. Kita intinya Pak bersyukur sekali karena memang malam ini Bapak bersedia hadir di grup kecil kami ya, Wow All Star. Jadi memang ini terus terang akan banyak teman-teman yang sudah mungkin pengen tanya. Nanti boleh ya Pak tanya-tanya ya Pak sambil All Star baru, tapi sekarang udah jadi besar loh. Betul, Iya, All Star baru tapi sekarang menjadi salah satu yang terbesar juga. Betul Pak, betul. Nah, jadi memang teman-teman nih ada beberapa yang nanti mungkin akan ada mungkin pengen belajar. Nah, itu pada komen-komen selamat malam Pak Budi segala macam. Ya, malam semua teman-teman. Ya. Nah, jadi Pak, gini Pak, jadi malam ini lebih ke sharing-sharing, jadi kayak Q&A. Pengen tanya-tanya sedikit lah sama Bapak ya Pak. Boleh tahu nggak Pak, sebenarnya sih apa sih Pak yang mendorong Bapak akhirnya yang setahu saya ya, mungkin Bapak boleh cerita karena saya udah dengar langsung, mungkin teman-teman lain belum. Bahwa beliau ini teman-teman itu adalah IT, salah satu yang pernah kerja dengan Khairul Tanjung ya Pak, dengan perusahaan Pak Khairul Tanjung ya Pak. Nah, tapi malah bisa masuk ke dalam industri network marketing. Boleh Pak, kira-kira boleh Pak kasih sedikit kami visi dan bagaimana proses bisa masuk ke sini Pak? Ya, oke. Jadi selamat malam semua teman-teman. Jadi awal mulanya memang background saya IT Pak. Dari kuliah juga saya di Bino Nusantara. Memang juga udah di bidang teknologi ya, di bidang IT juga. Nah, jadi setelah lulus biasa ya langsung, karena memang background dari orang tua juga kan semua adalah pekerja di kantoran ya. Jadi ya biasa diajarkan untuk kemudian kita kerja di kantoran. Nah, sehingga saya mulai masuk tuh kerja di Bank Bali, Pak. Kok di Bank Bali? Di IBM ya. Saya mulai berkarir di IBM, kemudian masuk ke Bank Bali, kemudian menjadi konsultan IT, Pak. Kerja di perusahaan asing gitu ya. Nah, kerja di perusahaan asing ini cukup lama juga ya, hampir sekitar 14 tahun saya berkarir di perusahaan asing ini gitu. Nah, jadi karena saya sebagai konsultan, jadi saya mulai karena kita jualannya IT ya di perbankan, sehingga saya hampir masuk ke semua perbankan di Indonesia. Itu lebih kurang seperti itu. Nah, jadi saya mulai mengenal Pak Khairul Tanjung waktu saya mulai masuk jadi konsultan beliau itu di tahun 97 kalau nggak salah. Nah, pas beliau baru beli Bank Karman pada saat itu ya. Nah, Pak Khairul belum jadi konglomerat seperti sekarang ya. Jadi beliau baru mulai bersama timnya ya kan, baru mulai beli Bank Karman dan dirubah menjadi Bank Mega pada saat itu. Nah, jadi kita sebagai konsultan untuk membangun sistemnya seperti itu. Ya, dari Bank Mega kemudian kan terus lagi Pak, ada Bank Mega Syariah ya, kemudian Trans TV, Trans 7, semua lah ya, sekarang industri kan banyak. Sekarang Carrefour sekarang sudah mulai sampai ke Garuda Indonesia. Ya, sekarang itu bisnis beliau gitu. Jadi, awal mulai saya mengenal beliau di situ, Pak. Nah, cuma saya mulai mengenal multi level marketing ini itu di tahun 2003, Pak. Nah, 2003 ya Pak? 2004 sorry ya, di 2004 waktu saya usia di 33 tahun. Nah, biasa Pak, kalau kita lagi udah mulai 30-an kan kita udah mulai gini Pak. Ya, karir kita artinya apa? Paling cuma tertinggi kalau kita namanya project Pak, kan cuma tertinggi adalah project manager. Betul udah Pak. Tertinggi betul. Kan. Ya, jadi di satu project kita yang di-assign ke sana, kita udah paling tinggi Pak. Tapi kan cuma itu aja Pak ya. Betul. Nah, kita reportnya cuma ke director. Oke, tapi kan cuma di situ Pak tertingginya. Nah, jadi saya merasa kok kita kerja susah kaya gitu ya. Nah, kemudian saya mulai mencari tahu tuh ya. Mulai sering banyak baca buku, nah bla bla bla. Kemudian ternyata, Anda kalau mau kaya, mau sukses, mau pensiun muda gitu ya, pensiun muda dan kaya, ternyata Anda harus masuk di bidang bisnis gitu ya. Nah, jadi kemudian saya mulai mencari-cari. Nah, ternyata bisnis apa yang gampang gitu ya. Nah, ternyata ada 3 cara katanya kalau untuk Anda masuk ke bisnis katanya.
Yang pertama Anda harus punya uang dulu. Ya, harus punya modal lah ya. Harus punya modal. Tapi juga kita harus bisa menciptakan sistem A sampai Z. Misalnya kita bikin perusahaan, kan begitu kan? Nah, teman-teman harus ngurusin, bener nggak? Dari recruiting, ya kan? Dari hire orang, dari produksi, pemasaran, itu semua harus diurusin A sampai Z. Artinya kita harus punya modal dan plus harus bisa menciptakan sistem A sampai Z. Itu cara pertama. Nah, menurut saya nggak bisa, ya kan? Kenapa? Karena saya bidang IT. Orang saya nggak ngerti dong bangun perusahaan. Terus saya bilang, kayaknya nggak bisa. Nah, cara kedua katanya, Anda harus punya modal. Nah, kalau Anda nggak bisa bikin sistem, ya sudah kita beli aja sistem yang sudah ada. Adalah apa? Beli franchise, teman-teman, ya kan? Nah, zaman saya waktu tahun 2004 itu, kalau Anda mau beli franchise seperti McDonald, 7-8 miliar. Nah, ya kan nggak mungkin juga. Waduh, besar juga kan. Kalau Anda kita beli franchise yang tanggung-tanggung, nggak bisa sukses juga, ya kan? Nah, resiko ada kan. Nah, seperti teman-teman sekarang mau beli Indomaret, Alfamart. Nah, ini banyak nih teman-teman, kemarin juga ada keluarga mereka juga pada beli. Sekarang udah di atas 1 miliar lebih, benar nggak? 1,5, ya kan, lebih kurang itu ya. Sekarang lebih kurang begitu. Nah, artinya apa? Nggak menjamin kita sukses juga, karena di perumahan saya di daerah Tangerang ini juga banyak tutup juga ya, karena pandemi ini kan berlanjut cukup panjang ya, 1,5 tahun lebih ya, udah hampir 2 tahun ya. Nah, jadi banyak yang seperti Alfamart, Indomaret juga pada tutup seperti itu, sepi ya karena itu ya, seperti itu. Nah, jadi cara kedua adalah kita harus punya modal, tapi Anda beli franchise. Nah, jadi saya merasa juga nanti kalau uang kita udah kumpulin, kalau saya beli franchise, kalau gagal, masa saya mesti ngulang kerja lagi kan, nabung lagi. Betul, Pak. Ya kan? Betul. Saya juga bilang, nggak mau juga nih dengan resiko juga. Nah, yang ketiga adalah udah Anda join multi level marketing. Nah, kenapa join multi level marketing? Modalnya kecil, ya kan gitu kan? Praktis nggak ada resiko, benar nggak? Kan sebenarnya kita kan nggak ada membership juga. Orang kita beli produk, nah tapi kita udah beli sistem, Pak, sebenarnya. Ya, sistemnya sudah ada kan? Nah, artinya apa? Nah, tapi income-nya kita tidak kalah, Pak, dengan nomor 1 dan nomor 2, benar nggak? Nah, dengan perusahaan nomor 1 dan perusahaan nomor 2. Nah, itu yang saya buktikan bahwa ternyata benar ya, bahwa di dalam multi level marketing kita bisa dapatin ratusan juta, miliaran itu dengan mudah ya. Kan modalnya sama ya, sama-sama kita masuknya sama kan. Dari 3 juta lebih sampai 21 juta kan gitu kan. Nah, artinya semua orang sama. Nah, tinggal kita bagaimana kita melihat bisnis ini aja. Nah, kalau Anda benar-benar serius bisa melihat bisnis ini, berarti kita juga bisa jadi besar gitu, seperti itu ya. Nah, ini awalnya Pak Dika. Iya ya, wah luar biasa. Dan waktu kemarin Bapak datang Batam kan ada satu yang nempel Pak di kepala saya yang memang betul-betul memang ini terkait tentang bahasa pengen jadi orang kaya ya Pak. Itu apalagi yang Bapak pernah bilang bahwa itu kalau kita mau kaya, mau sukses tuh harus ada bisnis tuh harus ada perkalian ya Pak. Ya, betul. Jadi pada saat waktu saya mulai masuk mulai belajar, nah guru saya, mentor saya mengatakan gini, Budi, kalau Anda mau kaya, Anda mau sukses, bisnis apapun yang kamu lakukan harus ada perkalian dan pertambahan. Nah ya, jadi kalau nggak ada nilai kali dan tidak ada nilai tambah, kita susah jadi kaya. Nah, jadi seperti saya kan jadi karyawan, benar nggak? Ya saya jadi karyawan juga berkarir ya, hampir 20 tahun juga. Artinya apa? Nah, kalau saya jadi karyawan saya cuma kali 1, benar nggak? Nah, ya sehingga kata Pak Dika benar juga. Dari dulu kalau saya jadi karyawan, begitu saya mau punya income tambahan, yang di otak saya apa? Kerja lembur, benar dong? Pulangnya malam, jam 12 malam, ya kan? Sabtu Minggu masuk kan gitu kan, biar kelihatan rajin gitu kan sama bos gitu kan. Tapi karena levelnya sudah di atas, kan udah nggak dapat lagi Pak. Itu hanya dihitung sebagai performance saja kan, nanti kan akhir tahun ya. Nah, kita paling kebagian cuma uang taksi Pak. Itu paling banyak pun adalah 1 bulan kebagian cuma 3 juta Pak. Ya, artinya apa? Berarti kita susah kaya kan gitu kan? Kenapa? Karena kita cuma kali 1. Nah, berarti kalau kali banyak dari mana perkaliannya? Nah, ternyata setelah saya cari tahu ternyata di multi level marketing, Pak. Ya, di multi level marketing ada perkaliannya. Kenapa? Nah, mungkin nggak apa-apa, saya sharing aja di sini Pak Dika. Boleh Pak. Oke. Nah, jadi sebenarnya gini loh, konsepnya sebenarnya simple teman-teman. Jadi kalau untuk kalau kita mau sukses, kita mau kaya teman-teman. Jadi kita butuh alat bantu. Ya perkiraan gitu ya, kita butuh alat bantu. Sekarang kita bukan zamannya lagi, kita harus bisa kerja keras lagi Pak. Kalau kita kerja keras sekarang nggak bisa juga kita jadi kaya ya, seperti itu. Jadi sekarang harus istilahnya apa? Kerja smart gitu ya. Nah contoh misalnya saya selalu kasih perumpamaan gitu ya. Misalnya kita ada 2 pulau ya, ada pulau A ke pulau B. Nah misalnya kita mau nyebrang nih ke pulau B. Nah kalau saya kerja keras berarti kan saya harus berenang Pak. Nah kalau berenang belum tentu nyampe Pak, ya kan? Bisa juga di tengah jalan saya udah kram, ya kan? Betul. Nah ya udah kecapean, bisa juga saya mati. Misalnya contohnya kita sering ke Manado lah. Kalau kita ke Manado Pak, di depan hotel Pak, itu kalau kita lihat pulau Pak, itu semua dekat Pak.
Ya, pulau di depan banyak gitu pulau ya. Nah, tapi kalau kita berenang nggak nyampe Pak. Ya kan lihatnya kan dekat, tapi kan jauh Pak. Ya seperti itu. Jadi artinya kita kalau kerja keras itu bisa nggak nyampe ya. Nah berarti kita butuh alat bantu. Alat bantunya apa? Nah ya kita bikin perahu dong. Kan tujuan kita ya kita bikin perahu. Kita pakai apa? Dayung ya kan. Kita pakai bantuan angin, pakai layar gitu ya. Nah kalau kita punya uang kita tambah mesin. Ya tujuannya apa? Mempercepat Pak sampai kita ke tujuan kita di B. Nah itu alat bantu kita, Pak. Nah, jadi kalau di kehidupan kita gimana, Pak? Nah, di kehidupan kita kan banyak orang, misalnya contohnya nih, hari ini saya dibayar gaji, ya, punya income misalnya, 1 tahun 100 juta. Nah, tahun depan saya mau punya income, Pak, jadi 1 miliar. Nah, gimana caranya, Pak? Terus. Nah, jadi kan kebanyakan dari kita itu, contoh misalnya, kita bisa membuat orang jadi kaya, Pak. Contoh misalnya gitu ya, Pak Dika di sini. Nah, di sini ada Pak Wahyudi juga nih. Ya, halo Pak Wahyudi. Nah, misalnya contohnya nih, ada Pak Dika sama Pak Wahyudi ya misalnya. Nah, Anda bekerja sekarang Pak. Jabatannya adalah sebagai marketing director Pak. Kerja di satu perusahaan ini Pak. Nah, perusahaan ini Pak membayar Pak ya, membayar perusahaan ini untungnya gini Pak. 1 tahun ini perusahaan ini untungnya misalnya dia jualnya handphone Pak. Nah, tahun ini untungnya 1 miliar Pak. Tapi bosnya ini nggak happy Pak. Dia bilang, oh Pak Dika, Pak Wahyudi, kalian kan sebagai marketing director ya kan. Nah, perusahaan beruntung 1 miliar nih, kurang nih. Harusnya bisa untung tahun depan, mau untung 10 miliar. Nah, coba kalian pikirkan sebagai marketing director, nah kira-kira perusahaan harus ngapain nih? Supaya perusahaan bisa untung dari 1 miliar menjadi 10 miliar Pak tahun depan. Nah, kira-kira apa Pak Dika sama Pak Wahyudi? Tambah cabang, Pak. Buka cabang ya? Pak Wahyudi kayaknya nggak bisa di-unmute Pak. Oh, bisa. Bisa. Oke. Nggak bisa. Nah, buka cabang Pak ya Pak Dika ya. Apalagi Pak, kira-kira nih? Supaya perusahaan bisa untung jadi 10 miliar Pak. Marketing. Oh, marketing artinya pemasarannya Pak ya harus ditingkatkan. Nah, apalagi Pak? Ya, mungkin nambah produk ya kan gitu kan? Nambah produk, betul Pak. Tambah karyawan, efisiensi lah kan gitu kan? Jadi kan tujuannya adalah bagaimana perusahaan untung 1 miliar bisa untung jadi 10 miliar. Nah, kita ini terlatih loh Pak. Kita ini terlatih namanya bikin orang kaya cepat loh Pak. Kita cepat mikir. Pak. Nah, tapi membuat kita diri kita tadinya kita dibayar gaji 100 juta, tahun depan kita mau punya income jadi 1 miliar, kita bingung loh Pak. Iya benar juga ya Pak. Nah, kita bingung ya. Artinya apa Pak? Nah, berarti kita butuh alat bantu Pak. Nah, memang saya harus bilang bahwa teman-teman kita sekarang banyak Pak. Yang kadang-kadang dia nggak pernah tahu alat bantunya. Dia kerja aja. Sampai begitu dia pensiun Pak. Ternyata dia masih belum punya apa-apa Pak. Sampai hari ini artinya apa? Masih banyak orang yang ternyata yang masih ngontrak gitu ya. Nah, ternyata masih belum punya rumah Pak. Nah, itu loh. Jadi artinya selama ini ya kita nggak bilang dia malas. Enggak. Kerja keras Pak, ya kan? Tapi kerja keras membesarkan perusahaan orang Pak. Ya kan? Nah, ya jadi apa intinya apa istilahnya? Membangun impian orang lain. Nah, gitu ya, membangun impian orang lain ya. Tapi kita dilupakan, kita nggak pernah bangun impian kita sendiri. Nah, gitu ya. Jadi, nah ternyata kalau kita mau sukses, dari guru saya bilang ada 3 hal katanya ya. Alat bantu kita ada 3. Nah, alat bantunya apa? Oke, saya sebelum masuk ke situ mungkin teman-teman juga mungkin contohnya aja misalnya. Ini ada batu. Ya, kalau saya mau pindahin batu ini pindah ke sebelah sini. Nah, kalau saya dorong kan artinya pakai tenaga sendiri. Belum tentu batunya bisa bergerak kan, Pak? Ya kan? Artinya kan apa? Saya harus pakai alat bantu. Salah satunya apa? Ya pakai dongkrak, benar nggak? Ya pakai batu kecil, pakai papan kan gitu kan, dongkrak kan akhirnya kan dia jalan ya batunya kan. Nah, itu alat bantu kita. Nah, hidup ini berarti apa? Kita punya 3 alat bantu, Pak. Nah, bantuan pertama adalah apa? Kita harus bisa gunakan waktu orang lain. Nah, kalau kita bisa gunakan waktu orang lain, kita akan semakin kaya. Nah, saya kasih contoh, misalnya Pak Dika punya perusahaan A, karyawan 5 orang. Ya, karyawan 5 orang. Pak Wahyudi punya perusahaan B, karyawan 50 orang, Pak. Nah, bos mana yang lebih kaya, Pak? Pak Dika atau Pak Wahyudi? Pak Dika punya 5 karyawan. Pak Wahyudi punya 50 karyawan. Bos mana yang lebih kaya, Pak Wahyudi? 50 ya, Pak. Hah? Berapa? Yang 50 ya, Pak. Yang 50 karyawan. Iya, betul. Yang 50. Karena apa? Karena secara matematika adalah orang yang bekerja sama kita harus bisa menghasilkan, Pak. Nah, betul. Jadi kalau secara apa? Simpelnya adalah misalnya gini. Pak Dika setiap karyawan kasih 5 juta. Berarti Pak Dika tadi punya 5 karyawan. Berarti bulan depan uangnya Pak Dika bertambah 25 juta. Pak Wahyudi ada 50 orang. Masing-masing karyawan kasih 5 juta. Berarti uang Pak Yudi bertambah 250 juta bulan depan. Ya. Jadi orang adalah membuat kita jadi kaya. Nah, hari ini contoh tadi kan saya ada contoh sama Pak Charo Tanjung. Nah, Pak Charo Tanjung hari ini saya nggak bilang banyak. Misalnya ada 100.000 aja orang bekerja sama dia. Ada 100.000, Pak. Nah, satu karyawan, Pak, kasih dia 1 juta aja, Pak. Saya nggak bilang banyak, 1 juta aja. Berarti uang bulan depan, Pak, uang dia bertambah 100 miliar, Pak.
Ya, gimana kita mau ngejar dia, Pak? Benar nggak? Benar, Iya, benar. benar. Iya, Benar. jadi kita jadi artinya apa? Dengan orang, kita akan membuat jadi kita kaya. Jadi orang adalah perkalian bosnya kita, seperti itu ya. Jadi wajar ya, artinya kalau kita bekerja, ya kita ada perkalian bosnya kita, makanya kita membuat bosnya kita semakin kaya, ya seperti itu ya. Nah, makanya saya jadi konsultan beliau, hari ini Pak Charo Tanjung udah menjadi 7 ya, orang terkaya Indonesia. Kemudian saya kerja di perusahaan asing, di perusahaan Malaysia. Nah, bos saya orang Malaysia juga, jadi orang terkaya juga, Pak. Nomor 37 di Malaysia, Pak. Nah, saya sendiri ya, Pak, masih berjalan di tempat, Pak. Akhirnya, Pak, wah, saya bilang, kalau saya kerja berarti salah nih ya. Nggak bisa kaya gitu kan. Saya hanya membuat orang kiri kanan saya kaya gitu ya. Nah, Betul, saya Pak. masih Oke. Nah, jadi itu yang pertama, Pak. Jadi kita harus bisa gunakan waktu orang lain. Nah, pertanyaan saya, di multi level marketing ada nggak, Pak? Ada multi level marketing. Iya. Kalau di perusahaan lain, kita hire orang tadi, misalnya Pak Wahyudi punya 50 karyawan, Pak Wahyudi harus bayar gaji, kan itu kan? Betul. Iya, jadi kalau kita salah perhitungan, bukannya kita untung, Pak, malah kita bangkrut, ya kan? Karena betul, operasional tetap jalan, tapi sales nggak ada kan, kita hanya itu. Nah, seperti itu. Tapi kalau di multi level marketing, nah, saya bisa punya 50 orang, tapi 50 orang yang saya member saya, nah kan saya nggak perlu bayar gaji, ya dong? Nah, dan eksponensial, Pak, pertumbuhannya bisa dari 50, 100, 1000, 10.000, ya kan? Bahkan sekarang ada 100.000 orang, bisa gitu ya. Nah, itu yang bisa membuat perkalian kita, sehingga hari ini kenapa saya bisa punya income miliaran gitu ya, karena perkalian ya. Nah, dapatnya nggak banyak, Pak, dikit, tapi kan kali banyak, Pak, ya. Kalinya banyak, seperti itu ya. Oke, itu yang pertama. Jadi kita harus bisa gunakan waktu orang lain, ternyata ada di multi level marketing. Yang kedua, Pak, kita harus bisa gunakan uang orang lain, Pak. Nah, artinya apa, Pak? Perusahaan-perusahaan sekarang kalau dia mau ekspansi, misalnya tadi kan Pak Dika punya perusahaan, Pak Wahyudi punya perusahaan. Kalau Pak Wahyudi mau ekspansi, gimana, Pak, caranya? Harus butuh modal. Betul nggak ya? Butuh modal. Tapi kan sekarang zamannya sekarang bukan zaman sekarang lagi, Pak. Artinya apa? Pakai modal kita sendiri, benar nggak? Contohnya misalnya kita buka restoran, ya. Nah, restoran kita hari ini untung 20 juta, Pak. Wih, kayaknya bagus, Pak ya. Sebulan kita bisa untung 20 juta, net bersih bagus. Ya, kita udah potong tempat karyawannya. Nah, begitu besok kita bilang kita mau naikin income kita, berarti kan saya harus nambah cabang dong. Nah, buka cabang kedua. Begitu saya mau buka cabang kedua, berarti harus tambah modal dong, kali 2 juga kan? Iya, benar. Nah, kalau nunggu uang saya, Pak, harus nabung sampai dapat lagi, baru buka cabang kedua, udah ketinggalan, Pak. Benar nggak? Benar. Ya sudah kalah, Pak. Ya benar. Sudah kalah dengan yang lain, gitu kan? Nah, kalau kalah percepatan. Nah, sehingga apa? Dan satu-satunya adalah apa? Nah, kerjasama, benar nggak? Nah, sehingga Pak Wahyudi mengajak Pak Dika, mau nggak Pak Dika, mau beli nggak? Mau beli franchise saya nggak? Kan, gitu kan? Atau kita kerjasama. Nah, artinya apa, Pak? Kita bekerjasama atau berkolaborasi. Pakai uang bersama, Pak. Ya, seperti sekarang aja ada Gojek sama Tokopedia aja kerjasama ya. Untuk apa tujuannya? Yang untuk supaya bisnisnya mereka semakin besar. Kan gitu ya tujuannya ya. Nah, di bisnis multi level marketing bisa nggak kita gunakan uang orang lain? Bisa. Ada juga, betul. Nah, bulan kemarin, Pak, omset saya totalnya di AFC itu 200 miliar, Pak. Dari kalian semua ya. Total 200 miliar, Pak. Ya, 1 bulan, Pak, ya 200 miliar. Nah, 1 bulan 200 miliar, Pak. Kalau mau pakai uang saya sendiri, Pak. Nah, kira-kira saya mesti punya modal berapa triliun, Pak? Baru saya bisa punya satu usaha, omset 1 bulan 200 miliar, Pak. Betul nggak, Pak? Ya kan? Nah, betul. Nah, saya pernah kemarin sama Pak Yosep, pernah kita ke Medan ya, ke nginep di JW Marriott. Nah, 1 malam sekarang JW Marriott murah, Pak, lagi diskon ya, di bawah 1 juta. Nah, saya tanya, Pak, 1 hari juga nggak ada 300 malam, nggak ada 300 kamar, Pak. Nah, anggap 300 kamar lah, Pak ya. Nah, berarti apa? 1 juta kali 300 kamar, berarti omsetnya sehari 300 juta. Kali 30 hari, Pak, nggak nyampe 10 miliar. Benar nggak omsetnya? Nah, artinya apa? Kalau saya mau seperti punya omset 200 miliar, Pak, artinya saya harus punya 20 hotel JW Marriott, Pak, ya kan? Nah, betul. Ya, kita udah menjangkau sampai udah Asia Tenggara. Nah, tapi di sini kan ternyata hanya multi level marketing, ya kan? Dengan bisnis sekarang 4.0 kan, nggak ada tempat, nggak usah ngurusin apa-apa, nggak ada karyawan gitu kan, ternyata tetap kita bisa punya bisnis sampai 200 miliar. Nah, sehingga wajar ya. Kalau kita punya omset 200 miliar, perusahaan cuma bayar saya berapa? 1 miliar. Kecil dong, Pak. Ya, kecil lah, cuma 0,5%, benar nggak? Nggak ada 1%. 1% pun masih 2 miliar loh, teman-teman. Betul. Nah, kenapa? Ya karena omsetnya besar, seperti itu ya. Nah, uangnya siapa, Pak? Kan uangnya sama-sama. Nah, ya, dari uang dari member, yang ada yang bergabung Ruby, Sapphire, Diamond, ya upgrade. Nah, totalnya menjadi 200 miliar ya, teman-teman ya. Jadi yang kedua tuh ternyata gunakan uang orang lain juga ada di multi level marketing, sehingga itu bisa membuat kita semakin kaya. Yang ketiga, gunakan pengalaman orang lain. Nah, jadi kalau perusahaan-perusahaan seperti Pak Charo Tanjung, itu untuk jadi besar, dia pakai pengalaman konsultan, Pak, ya kan? Nah, zaman sekarang itu udah bukan zamannya lagi semua, Pak, istilahnya apa? Coba sendiri gitu ya. Nah, jadi hire konsultan, karena konsultan akan kasih tahu ke dia, Pak. Oh, Pak CT,
jalan ini salah ya. Nah, yang kemarin sudah pernah dilalui, sudah di apa perusahaan lain sudah pernah pakai strategi ini ternyata kurang berhasil, gagal, pakai cara begini kan gitu kan. Tujuannya apa? Supaya kita mempercepatnya. Nah, dari kesalahan orang kita jangan ulangi lagi kan seperti itu. Nah, ini di sini ada nggak di multi level marketing gunakan pengalaman orang lain? Ada teman-teman. Ya, kita bisa gunakan pengalaman dari Pak Ernest ya kan selama ini bisnis di Amerika sampai hari ini pun juga nggak pernah gagal, semua sukses ya kan. Nah, ada lagi Pak Mike, nah, sebagai corporate director ya kan sudah menangani perusahaan-perusahaan yang berskala besar ya seperti yang sekarang brandnya mereka ya Ferrari, Bulgari ya kan, Häagen-Dazs ya, es krim ya kan, majalah Cosmopolitan, Hard Rock Cafe. Nah, ini kan semua tuh bisnis-bisnis yang di Mugi Rekso Abadi ya kan. Nah, beliau sebagai director di sana ya. Jadi artinya udah berskala besar. Nah, plus lagi ada Pak Niko. Nah, ditambah lagi pengalaman kita semua, Pak. Nah, ada pengalaman Pak Dika, Pak Wahyudi, Pak Yosep ya kan, Pak Herdin ya. Nah, jadi kita bergabung semua, ada Bu Hani gitu ya. Nah, kita bergabung semua di sini gitu loh. Nah, tujuannya apa? Ya tujuannya adalah sama-sama kita bikin satu sistem untuk mempercepat kita, Pak. Ya kan? Betul. Jadi semua ada di sini, Pak. Jadi multi level marketing sebenarnya adalah satu bisnis yang cukup bagus, Pak. Nah, cuma memang kita nggak pernah belajar. Ya, gitu ya. Kita nggak pernah belajar, Pak. Ya, karena selama ini contoh mungkin Anda pernah dengar juga kan di wawancara Mata Naswa ya, wawancara Mata Naswa. Nah, dan beliau pernah sampaikan juga 5 penghasilan ya, 5 penghasilan profesional yang sekarang yang paling tinggi nomor 1 adalah multi level marketing. Nah, ternyata kita melampaui semua tuh ya. Orang jadi lawyer ya, jadi dokter ya. Nah, ya agent asuransi, properti. Nah, ternyata ini agen apa istilahnya jadi pemain multi level marketing, income-nya semua lebih besar-besar, Pak. Ya, kenapa? Karena satu ya sudah nggak lihat background pendidikan ya kan. Jadi contohnya di teman-teman kita kan ada juga ya Udin ya, supir taksi bandara ya kan. Nah, hari ini bisa punya income ratusan juta gitu seperti itu ya. Jadi jadi yang di sini di AFC ini juga saya juga senang bahwa di sini sekarang yang punya ratusan juta income-nya tuh ada ratusan orang, ada ribuan orang, Pak. Ya. Iya, ada 1.000 orang lebih ya seperti itu. Iya, jadi memang karena saya di industri tadi yang perbankan aja, Pak. Nah, saya tahu ya, karena saya dulu pernah masuk di Bank Mandiri, waktu mereka merger. Nah, di Bank Mandiri aja, Pak, yang berskala besar begitu aja, yang gaji 100 juta ke atas saja, Pak, itu mungkin tidak lebih dari 20 orang, Pak. Benar nggak? Ya, paling hanya direksi, benar nggak? Komisaris pun harus komisaris aktif sama konsultan-konsultan yang dari asing yang dia bayar itu, yang di atas 100 juta. Sisanya nggak ada, Pak. Ya kan? Nah, tapi di AFC, Pak, bisa melahirkan ribuan orang loh, Pak, yang punya income ratusan juta. Hebat loh, Pak. Bener, Pak. Bener banget. Iya, jadi gitu loh. Nah, dan memang sebenarnya gini ya, Pak, banyak orang yang masyarakat sayangnya itu ini ya, yang skeptis sama MLM itu lebih ke mereka sebenarnya bukan nggak mau, tapi mereka belum paham ya, Pak. Karena terus terang kayak di AFC, jujur aja saya takjub, Pak, karena awalnya saya pikir juga Bapak adalah member-member awal, kan selalu pandangan orang kan orang sukses di multi level adalah orang-orang awal. Nah, sementara memang betul ya, Pak, yang kita dengar bahwa Bapak adalah member ke 9.000 ya, Pak? Ya, betul. Jadi saya sebenarnya perusahaan ini udah berjalan sekitar 9 bulan. Jadi perusahaan ini udah jalan di 2018, udah sekitar berjalan 9 bulan. Saya baru bergabung, Pak. Nah, jadi saya masuk sekitar di awal bulan 9, itu pun karena produk. Nah, ya, jadi teman menawarkan ini karena memang saya ada sumbatan pembuluh darah. Ya, jadi sumbatan pembuluh darah saya udah cukup parah. Kalau di kamar, kalau tiba-tiba ini kambuh tuh kudus, ya. Dan saya diam loh. Ya, artinya apa? Saya nggak bisa bergerak ya. Jadi saya nggak bisa ke kiri, nggak bisa ke kanan, stuck gitu ya. Nah, orang kena sumbatan pembuluh darah, 60%-nya tidur besok mati, Pak. Nah, 40% yang dikasih tanda-tanda. Jadi saya termasuk yang istilahnya ya inilah ya, artinya mungkin masih dikasih sama Tuhan ya untuk hidup lagi ya. Jadi saya kategori 40%. Jadi artinya setelah saya konsumsi, 3 minggu kemudian saya udah tidak pernah merasakan lagi ya. Saya cek lagi ternyata bagus. Sampai hari ini sekarang saya konsumsi udah hampir 3 tahun, nggak pernah lagi saya merasakan seperti itu loh. Jadi luar biasa gitu ya. Nah, jadi artinya karena bisa aja hidup saya sekarang istilah gitu kan, diberi hidup lagi sama Tuhan, masa sekarang saya nggak mau sharing, nggak mau berbagi gitu loh. Ya, jadi, nah gara-gara produk ini kemudian jadi saya ini lagi, nah ya ditantang lagi gitu ya untuk kemudian bagaimana bisa membantu teman-teman lagi di sini supaya bisa berhasil ya gitu loh. Nah, jadi dulu di multi level marketing memang saya dari mengenal multi level marketing dulu saya di usia 2004, Pak. Nah, dan saya pensiun muda itu di usia 2011, Pak. Jadi saya kerjaan multi level marketing 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Nah, saya kan dari keluarga tadi saya bilang biasa-biasa aja. Artinya apa?
kita mau punya satu rumah pun kita harus nyicil, Pak. Benar nggak? Ya, 10 Benar. tahun gitu ya. Punya mobil juga kita harus nyicil. Nah, tapi melalui multi level marketing saya jalanin 7 tahun. Nah, disitulah saya mau mulai mengumpulkan aset saya. Nah, jadi saya 7 tahun saya kerjakan di multi level marketing. Saya pensiun di usia 41 tahun. Nah, saya sudah punya belasan rumah. Ya, ruko ya, tempat usaha semua dari multi level marketing, Pak. Jadi saya sudah mulai pensiun di usia 41 tahun. Kenapa? Karena satu ruko misalnya gini, saya sewa kasih orang buka kafe. Kan 1 tahun 80 juta. Ya kan? Nah, kemarin waktu saya sama Pak Dika kan waktu lagi kita ngumpul di Tang City Mall, nah di situ saya ada 5 kios, Pak. Nah, satu kios yang saya sewakan 60 juta, Pak, setahun, Pak, uang sewanya gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Ini dari uang sewa ini sudah bisa memberikan saya makan, Pak. Benar kan? Nah, Betul, Pak. sehingga saya udah nggak perlu bekerja lagi gitu ya. Betul. Nah, dari situ sebenarnya saya udah tiap hari udah lebih banyak kan di rumah ya, lebih banyak kita. Nah, kemudian saya mulai bergerak lagi, Pak, di bidang properti. Nah, kenapa? Karena sudah punya modal dari multi level marketing ya. Kemudian saya beli lahan, saya bangun sendiri. Nah, seperti itu. Nah, kemarin untuk Pak Dika datang ke Tangerang ya. Nah, tak terasa tadi kan saya tunjukin tuh tadi yang saya bangun-bangun. Ternyata saya ngitung-ngitung aset properti saya sekarang udah 20 lebih. Ya, jadi artinya apa? Ya, jadi melalui multi level marketing teman-teman. Nah, nanti kalau ada kesempatan saya bisa mengajarkan kalian ya gimana kita bisa kaya sukses ini. Jadi gini loh, multi level marketing memang dapat uang cepat, Pak. Tapi tetap aja, Pak, kita harus beli aset, Pak. Nah, karena aset ini yang bisa memberikan yang kepastian, Pak. Benar nggak? Benar. Ya, saya nggak bisa jaminan gitu loh. Satu perusahaan ini bisa bertahan berapa lama, kita nggak ada yang tahu, Pak. Benar nggak? Karena kan segala sesuatu hal di luar dari kita. Terjadi gempa bumi, benar nggak? Terjadi tsunami, kan kita nggak tahu, Pak. Benar nggak? Pabrik bisa hancur semua, benar nggak? Ya, Pak. Betul. Iya, betul. Apapun yang terjadi, kita nggak tahu, Pak. Nah, jadi kalau kita dapat uang, kita harus simpan, Pak. Nah, aset ini, yang fix aset ini yang bisa memberikan jaminan buat kita, gitu ya. Benar. Sampai kita pensiun nanti, gitu, seperti itu. Ya, dan Nah, fix kira-kira asetnya gitu. Bapak itu menurut saya fix aset sultan, Pak, bukan yang ratusan juta, tapi miliar. Ya, saya punya aset kadang-kadang seperti itu, Pak. Saya di Bogor masih punya 5,2 hektar. Itu pun aja saya udah 5 tahun, Pak, nggak pernah kunjungi tanah itu. Ya. Kemudian saya di Bangka. Di Bangka ada orang bayar hutang saya juga, Pak. Saya punya 6 hektar lebih. Saya juga nggak pernah ke sana lagi, Pak, gitu. Nah, saya cuma khawatir gini, Pak. Namanya usia kita kan bisa aja mati, Pak. Begitu kita mati, Pak, anak kita nggak tahu, Pak, itu lokasi ada di mana, Pak. Ya kan? Nah, karena kalau yang sesuatu yang bidang tanah, Pak, yang belum ada sertifikat, yang belum ada GPS, Pak, belum ada koordinatnya, kita nggak tahu loh, Pak. Kan hanya cuma apa, batas kiri siapa, batas utara siapa, ya kan? Kami pegang kertasnya. Ya, saya masih belajar sama teman-teman saya. Kemarin ada bapaknya camat, Pak. Begitu bapaknya camat meninggal, Pak, sertifikat setumpuk, Pak. Anaknya bingung, Pak, tanahnya ada di mana, Pak? Iya. Ya, batas kiri, batas kanan, batasnya bingung, Pak. Ini tanahnya ada di mana, Pak? jadi ini ya, jadi berantem itu bisa, Pak. Wah ya, betul. Jadi makanya sekarang, nah seperti itu. Jadi lebih bagus kita investasi nggak usah terlalu jauh-jauh lah ya, dekat-dekat. Ya, makanya kemarin kan saya bilang ke Pak Dika, nggak perlu investasi sampai ke Jakarta, nggak usah. Kalau Pak Dika saya di Batam udah, Pak. Nah, kita mulai ekspansi di Batam. Karena kita juga satu kan mempekerjakan ya orang-orang di Batam kan gitu kan, punya pekerjaan, tapi satu sisi kan kita juga membuat nilai lebih. Betul, Pak. Nah, jadi teman-teman, ini satu hal yang memang luar biasa dari beliau, teman-teman. Saya mau sharing. Jadi beliau ini bukan hanya sukses dalam network marketing, tapi beliau ada lanjutannya. Jadi artinya apa? Kita beruntung berada dalam naungan organisasi Pak Budi Darwin. Karena kemarin saya di-sharing betul-betul bahwa, ayo Dika, kamu betul-betul kerjain AFC, kumpulin uangnya, nanti saya ajarkan bagaimana caranya kita membangun aset dan lain sebagainya. Jadi itu yang menurut saya mahal, jujur aja mahal. Di beberapa perusahaan saya sebelumnya, Pak, itu mentor-mentor cuman ngajarin ya jujur aja, ya di sini gitu, Pak. Jadi tidak realistis gitu, Pak. Terus terang apa yang ilmu yang Bapak sampaikan tuh betul-betul realistis. Ya. Nah, itu yang jadi luar biasa. Memang benar Pak Dika. Jadi memang banyak yang di perusahaan-perusahaan lain itu selalu leader-leadernya tuh selalu mengajarkan kita dapat uang langsung semua, Pak. Boros, Pak, ya beli Mercy, saya kejadian, Pak. beli rumah yang gede, betul. Nah, tapi begitu bisnisnya bangkrut apa, Pak? Nah, ya langsung jual semua, Pak. Jadi ini yang kemarin terjadi juga, Pak. Sama member saya satu juga, ya leader juga, Pak, dari Surabaya, ya. Ada namanya Pak Bobby, tapi di sini ada record ya. Nah, oke, jadi beliau tuh dari perusahaan asuransi. Nah, beliau bilang dulu di asuransi, Pak, untuk dapat uang 100 juta pertama aja itu butuh 5 tahun, Pak. Ya. Nah, AFC ya dapat 100 juta pertama coba ya. Ernesta aja 1 bulan aja udah 250 juta ya. Nah, artinya apa? Jadi artinya apa? Mereka di asuransi, Pak, 5 tahun, Pak. Untuk capai 150 juta, Pak, butuh 7 tahun, Pak. Ya. Nah, setelah itu apa, Pak? Kan diajarkan apa? Nah, mulai kan
mulai beli rumah yang bagus, pakai jam tangan yang bagus gitu kan. Kenapa? Karena itu sesuatu yang bisa langsung dilihat, Pak ya. Mobil yang bagus. Nah, sampai dia bilang apa? Cicilannya Pak sebulan Pak 65 juta, Pak. Ya, sampai cicilannya sebulan 65 juta. Namanya omset, income kita kan nggak mungkin stabil, Pak. Kemudian tiba-tiba turun, Pak. Turun sampai ke angka 25 juta, Pak. Nah, kan stres, Pak. Gitu, Betul, Pak. Ya, sampai stres nggak bisa bayar, Pak. Kenapa? Angsuran Betul. 65 juta, sekarang income tinggal 25 juta, Pak. Sebenarnya Betul. income 25 juta masih bagus loh, Pak. Ya kan? Kan Iya, betul. kasarnya gitu ya. Betul, Nah, Pak. tapi karena cicilan, karena diajarkan harus berhutangnya besar, sehingga bingung, Pak. Jadi sakit-sakitan, Pak. Nah, karena sakit-sakitan, pas ketemu upline-nya gitu, nawarkan produk, Pak. AFC. Cocok, Pak. Karena dia sakit gitu loh. Iya, Jadi iya. begitu ditawarin, itu. Kemudian beliau konsumsi, udah mendingan, nah dia mulai jelasin ke teman-teman kan, karena kan nggak semua juga yang agent kan sukses juga kan, jadi ada agent-agent yang lama-lama kan yang nggak sukses. Nah ternyata responnya bagus gitu. Nah responnya bagus, malah ternyata di sini dia bilang apa? 4 bulan pertama itu langsung tembus, 3 bulan pertama, 3 bulan pertama udah langsung tembus 100 juta. 3 Ini bulan hebat sekali. pertama 100 juta ya, Iya Pak? betul. Bulan pertama dia 42 juta kalau nggak salah. Bulan kedua dia 60-an kalau nggak salah. Bulan ketiga 100 juta, Pak. Langsung dia bilang di sana butuh 5 tahun, di sini 3 bulan 100 juta. Nah langsung, Pak. Langsung pindah haluan, Pak. Ya, kira-kira gitu, Pak. Cuman gitu, Pak, saya pengen tahu, Pak, boleh nggak, Pak, cerita, Pak, apa sih sebenarnya kekuatan AFC, Pak, kalau kita sekarang bicara tentang AFC-nya, kekuatan di AFC, kenapa kok bisa, jujur aja saya takjub, Pak, dengan pencapaian Bapak, betul-betul, ini terus terang, Pak, saya terus terang, saya jalankan bisnis marketing, saya belum pernah lihat leader yang betul-betul kemarin datang ke Batam, Bapak tunjukin tuh sampai hampir 1 tahun, Pak, Bapak tunjukkan bonus. Wah, stabil, bahwa per hari 22 juta, habis itu, waduh, saya sampai lihatnya tuh takjub, karena beberapa orang tuh cuman menurut saya ngomong cerita income-nya besar, saya nggak pernah lihat, Pak, kenyataannya. Ternyata ini adalah apa, teman-teman? Jadi maksud saya gini loh, kalau Anda sudah ketemu formulanya, nah nanti hari ini kan saya diminta sharing sama Pak Dika nih formulanya. Nah, Iya, kalau Pak. Anda sudah ketemu formulanya, sebenarnya Anda tinggal duplikasi aja, pasti semua jadi, teman-teman. Ya, gitu loh ya. Oke, nah mungkin saya share aja ya formulanya Iya, Pak, gimana boleh, ya. Pak. Iya, Pak. Oke. Nah, jadi terpenting ini teman-teman. Jadi sebenarnya bisnis ini ya, saya terus terang saya nggak bisa jualan karena saya IT. Terus terang saya nggak pernah jualan. Saya itu paling gengsi, Pak. Benar loh, masa teman kita tawarin, Pak, ya kan, Pak Wahyudi, Anda mau beli produk nggak? Waduh, saya nggak pernah bisa ngomong, Pak. Ya kan? Iya. Tapi kalau ketemu orang pasti saya bilangnya apa, Pak? Nah, selalu saya ngomong gini, stem teksnya ya, apakah? Nah, selalu saya ngomong gini, mau nggak ada satu strategi, ya kan? Nah, strategi 3 sampai 6 bulan, ya. Nah, Bapak Ibu bisa punya income di atas 100 juta. Nah, per bulannya. Ya, per bulannya. Benar nggak? Yeah. Nah, secara konsisten. Nah, ini ternyata yang paling diminati, Pak. Benar nggak? Strategi 3 sampai 6 bulan, Bapak Ibu bisa dapat income 100 juta per bulannya. Nah, strateginya seperti ini. Nah, ya, jadi saya nggak pernah menawarkan orang misalnya beli produk. Kenapa? Karena sebenarnya gini loh, Pak. Anda menawarkan dia beli produk, tetap dia akan beli. Tapi kalau kita nawarin dia bisnis, tetap dia beli produk juga, ya kan? Betul, Pak. Ya, sama-sama dia beli produk juga. Nah, contoh misalnya teman-teman ya, saya mulai ini. Nah, misalnya contohnya kita mulai di sini. Nah, contoh di sini ada Pak Wahyudi, W ya. Oke, kita di sini misalnya kita kiri kanan ya Pak Wahyudi. Nah, kalau kita mulai membangun, kan kita punya teman pertama apa? A dong. Nah, ini teman kita yang pertama. Teman kedua, sini ya, B. Teman ketiga, nah karena di sini cuma 2 sisi binary, berarti pasti kita mau nggak mau taruh di bawah, Pak. Ya kita ya. Ya, ini orang ketiga kita, Pak, si C. Benar ya? Nah, kalau A dapat teman kita A dapat teman, kita minta dulu, Pak. Bantu dulu, Pak, di bawah C. Ya, A1 di sini, Pak. A1 di sini, nanti A2-nya baru di kanan. Ya, gitu loh, ya. Istilah bantu dulu yang ini, nanti A-nya baru pairing. Nah, kenapa? Karena ini network marketing harus saling membantu, Pak. Kalau semuanya orang egois, maunya di sini semua, nah, nggak jalan, teman-teman. Jadi harus bisa membantu. Tapi kiri kanan bebas ya. Intinya adalah kiri kanan kita adalah tugas kita, intinya gitu ya. Nah, nanti begitu Pak Wahyudi punya member keempat gimana? Nah, bantu di bawah B, gitu ya. Nah, ini taruh orang keempat D, gitu ya, seperti itu. Kenapa? Karena Pak Wahyudi juga mau pairing kiri kanan kan, gitu kan? Jadi kita kerjain juga sekaligus kiri kanan juga. Nah, nanti Pak Wahyudi dapat lagi orang kelima. Saya bantulah di bawah A1. Nah, misal gitu, saya taruh lagi Pak di bawah A1. Ini orang kelimanya Pak Wahyudi E, gitu ya. Nah, nanti C dapat teman, sama Pak. Kita minta C dulu dibantu lagi Pak di bawah E dulu Pak. Nah, C1 di sini. Nah, nanti C2-nya baru di kanan, Pak. Ya gitu ya. Nanti C-nya baru pairing, Pak. Gitu ya. Nah, jadi strategi kita apa, Pak? Strategi kita adalah harus bisa menciptakan kedalaman, Pak. Gitu ya. Berapa kedalamannya?
Nah, 30 kedalaman, Pak. Nah, sama, Pak, kiri kanan, ya, gitu ya. Jadi kita sama kiri kanannya, kita bikin kedalaman. Berapa kedalamannya? 30 kedalaman. Nah, yang gimana sih maksudnya 30 kedalaman? Ini loh, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? 6, 7, gitu loh, Pak. Terus 30 kedalaman. Kiri kanan sama, ya. Intinya adalah kita harus nusuk, ya. Semakin dalam semakin kuat, ya, seperti itu ya. Tusuk aja sampai 30 kedalaman, gitu ya, kira-kira gitu. Nah, setelah 30 kedalaman, pengalaman kita adalah ini akan muncul, Pak, 250 orang. Ya, kiri kanan akan muncul 250 orang. Nah, ini adalah milestone kita yang pertama, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus nunggu nih milestone kita pertama sampai kiri kanan kita 250 orang, 250 orang. Nah, dari mana 250 orang ini? Contoh A ini adalah Pak Anton ya. Pak Anton, di sisi kiri Pak Anton udah ada 30 orang loh. Nah, biasanya orang termotivasi, oh gitu ya Pak ya. Sudah 30 orang ya, gitu kan. Nah, dia mulai prospek kan. Begitu dia prospek, begitu dia habisin sisi kanan ada 30 orang. Nah, kan kita sudah punya 60 orang. Ya kan? Betul, belum lagi sisi kan ada 29, 28, ya kan A1 28E, 27, 26 kan gitu kan. Nah, kan A2 sama, ada 29 ya. Nah, sudah mulai kerja ya. Ada yang ngajak 3, 4, 5, 6, 10. Total udah muncul nih ya. Jadi 250 orang. Benar enggak ya? Nah, 250 orang ini kalau kita bilang adalah hukum Pareto, Pak. Setelah 25 orang, 250 ini berarti hukum Pareto. 80-20%. Apa yang maksud dengan 80%? Hanya sebagai user, teman-teman. Jadi memang 80% orang bergabung memang hanya sebagai user. Nah, mungkin karena nggak enak sama Pak Wahyudi, teman lama kan itu kan. Ya udahlah saya konsumsi aja. Tapi yang mau menjalankan hanya 20%, Pak. Yang kita sebut dengan namanya networker, Pak. Ya, yang kita sebut dengan namanya networker ya. Nah, networker ini berarti 20% dari 250 berarti ada berapa? Ada 50 orang. Ya, teman-teman ya. Jadi sekarang kita sudah punya 50 orang di kiri dan sudah punya 50 orang di kanan yang sudah mau menjalankan. Nggak susah kan teman-teman ya? Artinya di satu Indonesia ini penduduk kita 270 juta penduduk. Nah oke lah, kita selalu bilang nggak mungkin semua orang juga mampu beli. Nah saya pakai asumsi 20% aja lah yang masyarakat kita yang mampu beli lah ya. Nah berarti masih ada 54 juta orang, benar nggak? Nah 54 juta orang, teman-teman hanya nyari 50 orang di kiri dan 50 orang di kanan yang mau berbagi, ya kan? Yang mau cerita, yang mau menjalankan. Nah setelah 50-50, nah setiap hari omset kita udah mulai stabil. Nah, setiap hari udah di atas 10, Pak. Nah, dari mana 10 paket ini? Nah, kan tadi ini orang bergabung Ruby apa? Belinya 1 kan? Ya, orang joinnya Safir belinya berapa? 3 paket. 3, ya. Orang joinnya Diamond belinya 6 paket. Nah, kan belum lagi orang upgrade kan? Ruby ya, dia mau upgrade ke Safir tambah 2. Ruby ke Diamond dia tambah 5 paket kan gitu kan? Safir ke sini dia tambah 3 paket. Nah, kita hanya butuh 1 hari cuma 10 paket aja. Nah, nggak banyak. Nah, pairing kita berapa? Nah, kalau teman-teman masih ingat kalau di peringkat kita Diamond ya. Nah, pairing kita 1 ke 10 berapa? Kan kalinya 300.000 ya, teman-teman. 300.000, Pak. Ya, berarti 1 hari kita di atas 3 juta ya. Kita sehari di atas 3 juta ya. Nah, kemudian pairing ke 11 sampai ke 200 kan kita kalinya 100.000. Ya, berarti ini berapa? 19 juta ya. Nah, berarti totalnya berapa? 22 juta. Nah, kali 30 hari, berarti 1 bulan adalah 660 juta. Ya, kalau teman-teman merasa 660 juta kurang, nah boleh siapin 3 titik dari sekarang ya kan. Nah, artinya kita bisa menerima bonus pairing 2 miliar per bulan. Ya, seperti ini sekarang ya. Seperti sekarang saya lagi kerjaan titik kedua dan titik ketiga. Nah, di 3 titiknya misalnya gini gitu, kita kerjaan ini. 3-3-nya kita ngambil gitu ya. Tapi teman-teman fokus yang titik pertama dulu, A dan B nggak usah dijalankan dulu. Misalnya kita cuma ngetek aja ruby aja, tapi nggak usah dijalankan. Nah, nanti sampai udah stabil 100 juta, nah, kita baru mulai kerjakan titik B dan titik E. Tapi kalau teman-teman ternyata kalau udah kelewatan nggak apa-apa juga. Ternyata titik kedua saya juga ada di titik kedalaman kelima. Nah, ya. Kalau nggak salah yang di sini ada kedalaman ke-8 saya, ya. Mungkin buat titik saya ketiga. Kenapa? Karena saya dulu saya juga awalnya juga memang belum tahu, ya kan. Saya juga mau menjalankan atau tidak gitu kan. Nah, jadi saya cuma pasang 1 titik aja. Nah, ternyata saya mulai menjalankan, ternyata responnya bagus. Baru saya pasang titik kedua udah di sebelah kanan udah titik ke-5, di sini udah ke-8 kedalaman. Ya, tapi jangan terlalu jauh ya, nanti ketinggalan teman-teman ya gitu ya. Nah, jadi kita duplikasi teman-teman adalah ini aja ya. Kalau untuk peringkat Diamond, kita semua fokus adalah gini aja, 10 pairing pertama aja, benar nggak? Nah, karena kan 10 pairing pertama ada 300.000. Nah, jadi kalau kita udah punya 50 orang di kiri, 50 orang di kanan yang mau menjalankan, sehari kita udah di atas 10, kanan 10. Nah, kali berapa? Pairing kita 300.000. Nah, berarti income-nya Pak Wahyudi sehari udah di atas 3 juta. Kali 30 hari. Nah, berarti titik Pak Wahyudi yang di atas ini sudah di atas 100 juta, Pak. Benar, Pak? Nah, ya.
Nah, kalau sudah 100 juta, ini bisa dicapai berapa lama? Ini bisa dicapai dalam waktu 3-6 bulan, ya. Nah, tergantung berapa cepat, ya. Kalau saya itu kan kemarin kan memang full time, karena kan saya memang udah pengangguran, udah nggak ada kerjaannya, sehingga memang saya full time. Jadi di bulan pertama saya baru dapat income 12 juta. Di bulan kedua ini baru saya dapat 30,9 juta, ya. Di bulan ketiga 42 juta. Di bulan keempat 82 juta. Nah, di bulan kelima saya baru tembus, Pak, 109 juta, ya. Nah, hari ini Anda lihat 1 miliar sekian, yaitu proses gitu ya. Tapi maksud saya semua dari kita sama. Ya, mulai dari sini juga gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman yang serius bisa. Nah, sekarang di bulan pertama mulai ini saya juga tahu Pak Dika mungkin udah lebih dari saya kan ya. Seperti itu ya. Jadi artinya semua bisa, ya karena sekarang dengan percepatan Pak. Jadi sekarang makin hari makin cepat ya seperti itu. Nah, jadi teman-teman kalau sudah dapat income yang seperti ini Pak Iwa Wahyudi, udah di atas 100 juta, nah mau mulai kerjakan titik kedua silakan Pak. Nah, misalnya titik kedua ini saya mau jalankan, ya udah tusuk lagi, bikin lagi Pak, 30 kedalaman lagi seperti ini. Kan satu sisi ini kan udah ada 250 orang, benar nggak? Iya benar. Ya, satu sisi udah ada 250 orang, yang ini kan sisi ini kan udah ada 250 orang. Nah, tinggal Pak Wahyudi bikin lagi 30 kedalaman lagi. Nah, sampai ini akan muncul lagi Pak, 100 juta lagi yang kedua. Ini dapat lagi Pak, 100 juta lagi yang ketiga. Nah, kalau ini 2 dan 3 100 juta, mungkin titik ini udah 300 juta ya. Seperti itu ya. 300 juta atau 500 juta seperti itu ya. Nah, ini yang kira-kira seperti itu kita bangunnya. Oke, simpel ya. Nah, jadi ini adalah strategi teman-teman. Nah, jadi sebenarnya saya bicara sama teman-teman saya bicara ini. Karena kita lebih penting adalah bagaimana teman-teman kita dapat income. Itu yang penting ya. Karena kalau Anda jelasin produk marketing plan apa Pak? Ya kan misalnya Anda cuma cerita Ruby ya kan? Sponsor Ruby berapa? Dapatnya 300.000 gitu ya. Nah, ya nanti kemudian Diamond sponsor Ruby ya 550.000. Nah, orang nggak tahu besar, Pak. Ya, kan orang kan nggak tahu gedenya berapa. Betul. Mendingan Anda bicara strateginya, Pak. Nah, strategi 3 manajemen 100 juta. Nah, walaupun dia nggak bergabung, Pak, minimal dia tidur aja susah, Pak. Ya, kenapa? Karena dia udah punya strategi. Masa dia nggak mau kerjain gitu loh, ya? Nah, kalau kita bicara peluang bisnis, tadi kan saya belum singgung ya mengenai peluang bisnis. Peluang bisnis saja, saya kasih contoh aja, Pak. Penderita diabetes aja, Pak. Diabetes saja, Pak. Hari ini ada 11 juta orang, Pak. Ya. Nah, itu kemarin saya baca Pak di sosial media ya. Itu diprediksi Pak tahun 2030 itu akan menjadi 30 juta orang Pak. Ya, penderita diabetes. Ya, karena kan sekarang coba kan kita sekarang kafe begitu banyak Pak. Betul, ya, Pak. Orang sekarang Betul. semuanya sukanya manis. Nah, berarti ini akan meningkat Pak. Ketambah lagi 19 juta orang Pak. Jadi hari ini artinya apa? Teman-teman kalau kita nawarkan dia belum butuh produk Pak. Belum tentu besok Pak. Ya kalau dia ada diabetes, nah gimana orang yang nggak mau? Berarti dia akan ketambah lagi pangsa pasar baru kita 19 juta orang Pak. Betul? Nah, kemudian saya kemarin baca lagi yang cancer, Pak. Ya, yang cancer. Yang cancer ini hari ini di tahun 2030, Pak, ya. Ini akan meningkat berapa? 7 kali, Pak, dari sekarang. 7 kali dari sekarang. Nah, sekarang cancer, Pak. Kanker usus, Pak, sekarang nomor 1, Pak, di dunia. Kanker usus sekarang menempati urutan nomor 1 di dunia, ya. Nah, teman-teman saya banyak orang Taiwan, orang Singapura di sana, Pak, kanker usus nomor 1, Pak. Ya karena ini jajanan kita, Pak. Ya, jajanan pinggir jalan semua tuh, ya. Sekarang ini seperti itu, ya. Fast food lah semuanya itu ya, seperti itu. Jadi akan meningkat 7 kali. Nah, ini otomatis menjadi pangsa pasar kita. Oke. Nah, jadi saya hapus dulu ini. Saya hapus. Saya hapus dulu. Kita bicara ini ya. Peringkat Oke. Kita bicara, nah gimana teman-teman bisa mencapai peringkat tahunan ya. Nah, ini yang penting nih, ya kan gitu kan. Ya, gimana bisa mencapai adalah Bushido ya teman-teman ya. Nah, karena terus terang hari ini tahun ini ada 11 Bushido yang akan masuk. Nah, 10 Bushido adalah kita, Pak. Nah, jadi kita megang 10 Bushido. Yang 1 Bushido adalah upline kita, Pak, Dr. Luigi, Pak. Nah, jadi praktis sebenarnya, berarti strateginya ini ternyata memang berkembang. Nah, jadi 9.000 orang ini nggak berkembang semua, Pak ya. Jadi sideline kita semua nggak berkembang. Nah, berarti ya saya nggak belajar mereka punya strategi lah ya. Berarti kurang ini. Nah, berarti strategi kita ini berarti ternyata tepat ya. Nah, gimana sih kita mau mencapai peringkat tahunan ya gitu ya. Yang pertama Pak, kita mulai dari Toreda teman-teman ya. Toreda. Nah, peringkat tahunan kita itu dari periode dimulai Pak, dari 1 Oktober Pak. Ya, sampai 25 September. Jadi, nah ini sebentar lagi sudah mau berakhir ya. Tinggal 17 hari lagi. Nah, nanti mulai dari 1 Oktober teman-teman bisa berjuang lagi untuk di periode baru ya. Nah, kalau 1 tahun berarti kan ada berapa? 360 hari.
Nah, saya anggap 330 hari lah ya, 1 bulan kita libur, berarti ada 330 hari nih, teman-teman ya, kerjanya kita. Nah, yang pertama Toreda. Toreda kita butuh pairnya berapa? Kita butuh 100 pairing ya, teman-teman ya. Nah, per hari kalau kita bagi, ternyata nggak banyak ya. Per hari ternyata 100 dibagi 330, ternyata cuma butuh 1, benar nggak? Ya. 3 hari butuh 1 loh, bukan 1 hari 1. 3 hari 1 aja udah beres tuh, Toreda ya. Nah, kita dapat hadiah reward berapa? Kita dapat hadiah reward adalah $500 ya, teman-teman ya. Dapat tambahan 5 juta. Yang peringkat kedua kita adalah Ronin, teman-teman ya. Nah, Ronin peringkat kita apa? Kita butuh 5 sparing. Nah, 500 dibagi 330, berarti sehari kita butuh 2 aja, teman-teman ya. Dapat hadiahnya berapa? 25 juta ya, 2.500. Nah, peringkat kita ketiga adalah Samurai. Samurai tahun ini juga nggak banyak ya, teman-teman ya. Kemarin catatan saya kalau nggak salah sih masih di bawah 300 orang ya. Ya, jadi tahun ini yang Samurai aja yang masuk baru masih di bawah 300 orang. Jadi kayak seperti Pak Yosep berarti masih termasuk 300 orang terbaik nih ya di AFC. Ya. Nah, kalau 1000 dibagi ini berarti kita cuma ada 3, Pak. Ya, sehari kita butuh 3. Nah, dapat rewardnya berapa? 7.500, Pak. Ya, 75 juta. Nah, ya. Nah, kalau Bapak mau Ibu mau ngejar, nah ngejar ini, Pak. Ya, ini yang udah peringkat-peringkat lebih bergengsi. Yang pertama adalah Shogun. Nah, Shogun ini kita pairingnya 5.000 kali, Pak. 5.000 kali, kalau 5.000 dibagi 330 berarti sehari kita butuh 15 pairing. Nah, hadiahnya berapa? Langsung loncat, Pak. Tambah 500 juta. 57.500, Pak. 575 juta ya. Nah, ini kalau mau beli apartemen, mau beli mobil yang keren-keren udah dapat nih. Nah, Daimyo. Peringkat kedua tertinggi Daimyo 15.000 pairing. 15.000 pairing ini kita sehari butuh 45. Nah, hadiahnya 1,8 miliar. Ya, titik kedua saya kan ini ya, Daimyo tadi. Nah, titik pertama Bushido. Bushido ini kita butuh 30.000 pairing. Nah, seharinya kita butuh 90 pairing. Hadiahnya adalah 3,5 miliar. Nah, gimana teman-teman bisa capai ya? Nah, saya ajarkan ini gimana teman-teman bisa capai Shogun, Daimyo, dan Bushido. Nah, kalau Anda sudah di sini, nama kita sudah tercatat ya, Pak Dika ya, sudah tercatat di pabriknya Jepang. Jadi besok kalau kita punya kesempatan visit Jepang, nah nama Pak Dika, nama Pak Wahyudi udah muncul tuh. Nah, ada. Nah, ini jadi satu kebanggaan anak cucu kita ya, suatu hari, ada bapak saya nih, Pak Wahyudi ya, gitu ya. Nah, jadi kalau kita udah Shogun, Daimyo ke atas, kita udah ada, nama kita udah tercatat sana. Oke, gimana teman-teman bisa mencapai peringkat Shogun? Yang Toreda, Ronin, sebenarnya saya nggak terlalu bicara banyak lah ya, karena kan sehari 3 sebenarnya Anda duplikasi, jadi banyak orang udah bisa capai Samurai, yang penting ada timnya jalan aja ya. Nah, kalau Shogun, Bapak Ibu mau capai Shogun, tadi kan harus bikin 30 kedalaman. Muncul 250 orang kiri kanan, ya kan? Nah, 20% aktif berarti ada 50 kiri, 50 kanan. Nah, dari 50 orang ini Pak Wahyudi bicara ke mereka. Oke. Ya, strategi gini. Nah, dari 50 orang ini, Pak, ada 1 sampai 2 orang, Pak, yang ternyata setuju sama Pak Wahyudi dan kemudian ngotot. Ya, benar Pak Wahyudi. Saya juga mau ngejar angka 100 juta. 1 sampai 2 orang aja, Pak. Artinya kalau 1 orang yang mau ngejar angka 100 juta, berarti kan dia harus punya income, Pak. Benar nggak? Ya, benar. Di kiri 10, di kanan 10. Berarti kan kita sudah punya 20 omset. 20 paket di sini, 20 paket di sini. Berarti tahun depan kita jadi Shogun dong, karena kita cuma butuh 15 per harinya. Ya. Jadi artinya Pak Wahyudi cuma butuh bicara ada 1 sampai 2 orang yang ternyata serius, yang mau punya income 100 juta, Pak Wahyudi tahun depan jadi Shogun. Nah, kalau Pak Wahyudi mau jadi Daimyo, hanya butuh 4 sampai 5 orang. Ada 4 sampai 5 orang di kiri yang setuju sama Pak Wahyudi, 4 sampai 5 orang juga yang setuju sama Pak Wahyudi sebelah kanan. Nah, Pak Wahyudi tahun depan jadi Daimyo. Ya. Nah, bagaimana dengan Bushido? Bushido berarti ada 8, Pak, sampai 10 orang. Ya, 8 sampai 10 orang yang setuju, 8 sampai 10 orang juga yang setuju dengan kita. Ya, yang ngotot juga ngejar angka 100 juta. Tahun depan kita jadi Bushido, teman-teman. Nah, jadi sebenarnya kalau hari ini misalnya saya flash nih, lebih dari 2 sparing, ya berarti yang percaya sama saya terlalu banyak, Pak, ya kan? Ya, yang percaya sama saya banyak ya. Jadi kadang-kadang saya bisa pairingnya sehari bisa 400, 600, 800 sampai 1000 lebih, Pak. Nah, pernah tertinggi sampai 1.500 pairingnya. Memang kita cuma dibayar 200, Pak. Nah, sisanya dibuang semua, Pak. Sayang ya. Iya, padahal kalau ada 1.000 kan sehari lebihnya 800 ya. Dibagi itu langsung Samurai itu. Oke. Nah, ini cuma matematika, teman-teman. Jadi kalau saya nggak ketemu 1 orang seperti Pak Wahyudi yang ngotot mau dapat 100 juta, udah matematikanya apa? Saya mau tukar dengan 5 orang. Nah, tukar 5 orang apa? Tukar dengan 5 orang yang punya income 20-30 juta, sama nggak matematikanya? Ya, jadi kalau saya nggak ketemu 1 orang yang dapat yang seperti Pak Wahyudi yang ngotot 100 juta, saya tukar, Pak.
dengan 5 orang ya sampai 10 orang, benar nggak? Nah, ya 5 sampai 10 orang yang punya income 20 sampai 30 juta. Sama Pak matematikanya. Jadi kiri kanan saya tukar 5 sampai 10 orang ya yang punya income 20 sampai 30 juta. Nah, tahun depan pun saya jadi shogun. Ya, jadi sebenarnya jadi shogun nggak terlalu susah, teman-teman ya. Nah, ini yang saya mau share strateginya tuh, Pak. Kalau ada pertanyaan kita bisa tanya jawab lagi. Wah, Oke, luar gitu. biasa. Ya, tapi ini nanti bisa, ini kan ada direkam, nanti ini bisa dinilai ya, bisa Di-share, Pak. Bisa di-share ya, teman-teman. Oke. Betul. Pak, ini mungkin kalau saya ada satu pertanyaan, Pak, mungkin bisa mewakili teman-teman. Pengen tahu aja, Pak, dulu waktu awal-awal Bapak jalanin kan memang kan tadi itu kan bentuknya strategi. Itu kalau action plan, Bapak waktu awal-awal tuh satu hari bisa table meeting, saya dengarnya table meeting gitu ya, Pak ya. Itu bisa satu hari bisa sangat padat ya, Pak. Gini, memang waktu di awal 3 tahun lalu kan kita belum ada Zoom, Pak, seperti sekarang ini, benar kan? Betul. Nah, karena belum tren ya. Ini kan karena pandemi sehingga semua orang hari ini dipaksa ya menjadi Zoom seperti itu. Nah, dengan teknologi sekarang ini menjadi efektif, Pak. Ya, dulu waktu kita lagi offline itu ya praktis ya nggak efektif juga. Pagi saya punya janji misalnya jam 9 jam 10 ketemu orang ya kan. Kemudian makan siang saya ketemu orang lagi gitu ya. Nah, kemudian makan sore jam 3 bisa ketemu lagi. Makan malam ketemu lagi, atau kemudian satu lagi adalah kalau ada teman saya mau ketemu jam 10, berarti satu lagi, Pak. Satu hari paling banyak adalah 5, Pak. Ya seperti itu ya. Nah, tapi kalau sekarang kan dengan Zoom kan quantity ya, seperti kita sekarang ini bisa berjumpa dengan 85 orang, benar nggak? Nah, tapi kalau kita mau table talk, nyari restoran bisa ketemu 85 orangnya susah, Pak. Nggak ada restoran yang mau terima kita, Pak. Benar kan? Jadi artinya sekarang dengan teknologi, nah makanya sekarang dengan percepatan, Pak. Jadi sekarang sebenarnya pas masuk di era pandemi ini kita bisa menggunakan WhatsApp video ya, video dari WhatsApp dan semuanya kan itu membuat kita jauh lebih cepat. Nah, tapi kalau dulu memang saya offline, Pak. Ya, jadi sehari cuma bisa 3 sampai 5 orang seperti itu. Nah, tapi di sini saya juga ada satu yang program kerja. Tapi mungkin nanti teman-teman sih bisa belajar juga dari Pak Dika ya. Ini program kerjanya yang mungkin teman-teman juga sebenarnya. Bentar, saya buka dulu. Sambil Pak Budi buka, saya mau kasih tahu sama teman-teman bahwa beliau bukanlah teoritis ya, beliau adalah praktisi. Jadi untuk capai sukses bukanlah tadi saya lihat ada beberapa yang chat yang bahwa teorinya gampang apa semua. Jadi beliau adalah orang yang praktisi, bukan berarti tiba-tiba langsung jadi miliarder seperti sekarang ya teman-teman. Jadi semua butuh proses. Artinya memang bisnis ini terbentuk, yang sukses adalah orang yang mau berproses, yang mau betul-betul lakukan aktivitas padat ya. Nah, itu luar biasa. Jadi itu catatan buat kita semua teman-teman. Nah, ini teman-teman ini yang saya summary ya, teman-teman ya. Jadi dari yang tadi saya tunjukin, nah ini lebih kurang. Jadi target pertama ini memang Bapak Ibu kalau bisa adalah inilah, yang ini yang memang yang diminati, samurai. Kalau samurai Bapak Ibu sudah punya income ya, sudah cukup stabil di angka 50 juta sampai 150 juta. Nah, menurut saya ini lumayan ya. Betul. Nah, ini patut diperjuangkan teman-teman. Maksud saya gini loh. Kan kita juga dari orang kerja ya. Nah, mayoritas sekarang orang kerja di kantoran, rata-rata kan gajinya adalah di 10 juta sampai 15 juta. Benar nggak, teman-teman? Iya, Pak. Benar nggak, Pak Dika ya? Betul. Nah, kan kemarin terakhir Pak Dika juga kerja bantu teman juga kan berkisar seperti itu ya, 10 sampai 15 juta. Betul. Nah, maksud saya gini loh, kita kerja di kantoran 10 sampai 15 juta. Coba kalau kita ngotot, misalnya kita berhasil bisa capai samurai, Pak. Dapat income 100 juta, 150 juta. Artinya apa, Pak? Kita kerja di sini 1 tahun sama dengan kita kerja di kantoran 10 tahun. Ya kan di sini 100 sampai 150. Betul. Di kantoran kita dapat income 10 sampai 15 juta. Artinya kita ngotot dikit kerja di AFC ya kan. Nah, capai samurai kerja 1 tahun ya kan. Di situ kan kita sama aja dengan kita kerja 10 tahun. Berarti kita hemat, Pak. Kita bisa untung 9 tahun kan. Betul, nah, kan kita untung 9 tahun. Nah, 9 tahun apa? Nah, kita bisa punya banyak waktu dengan keluarga. Ya, lakukan aktivitas yang kita mau. Artinya apa? Bapak Ibu kalau saya nggak bilang income sampai di sini ya, sampai di Bushido yang miliaran. Artinya di samurai aja kita bisa dapat 100 juta, 150 juta. Kerja 3 tahun aja, Pak. Sama juga dengan kita kerja di kantoran 30 tahun loh. Ya, betul. Ya kan? Artinya kita bisa hemat lagi, untung 27 tahun gitu loh maksud saya gitu. Betul. Saya kasih gambaran. Nah, di sini kemarin saya ada bikin summary-nya teman-teman. Nah, ini loh. Jadi 6 bulan program kerja. Nah, nanti bisa tanya ke Pak Dika. Nah, intinya adalah ini pekerjaannya gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya kalau kita bulan pertama kita bikin prospek ya, bikin daftar nama, prospek presentasi, nah ya belajar dan segala. Nah, misalnya bulan pertama kita bisa sponsor 18 orang. Nah,
ini income kita teman-teman. Jadi kalau kita masih di peringkat ruby, nah lebih kurang income kita begini. Safir begini ya, diamond hampir 4 kalinya. Ya, jadi pekerjaan sama. Nah, ini sini jadi saya bikin satu program kerja. Jadi teman-teman bisa kelihatan. Sebenarnya ini tadi ini kalau bisa kita prospek 5 presentasi 3 ini kan lebih banyak offline. Tapi kalau kita bisa ini mempercepat menjadi Zoom kan jadinya lebih cepat, Pak. Benar. Ya gitu ya. Ya, seperti itu. Nah, ini kira-kira gitu, teman-teman. Jadi sebenarnya semuanya nih ada prosesnya kata Pak Dika, memang benar. Jadi yang penting kita yakin ya, yakin dan kita mengerjakan aja. Udah gitu aja sih. Nggak ada yang bilang. Karena terus terang saya juga orang IT, Pak. Saya juga nggak bisa ngomong. Saya masih ingat tahun 2004, Pak. Saya pertama kali mengenal multi level marketing. Saya kan namanya introvert, Pak ya. Saya cuma bisa bikin program. Suruh ngomong, Pak. Saya nggak bisa ngomong. Pertama kali, Pak, saya mau presentasi di depan ya. Di belakang saya 3 cewek. Liatin saya aja, Pak. Tangan saya gemeter, Pak. Waduh, sampai keringat dingin. Nah, tapi kan pada saat itu saya masih ingat upline saya gitu ya. Udah punya income 100 juta sebulan, 200 juta, 300 juta sebulan. Nah, saya bilang, aduh, saya kerja di kantoran setengah mati gitu ya. Nah, ya. Sampai terakhir aja saya pensiun aja di usia 41 tahun, saya baru dibayar gaji 25 juta ya. Itu pun dipotong-potong pajak mungkin udah tinggal 20 juta ya, seperti itu teman-teman. Jadi artinya apa? Jadi artinya begitu saya keluar dari kerjaan, nah ternyata kok di luaran sana nyari uang 100 juta kok gampang gitu. Nah, jadi ternyata setelah saya sudah tidak bekerja lagi di usia 41 tahun, terus terang saya harus bilang ke teman-teman, nyari uang 100 juta di luaran setelah kita tidak bekerja gampang sekali. Karena apa? Semua itu jadi peluang bisnis. Nah, kemarin saya ada share juga ya di grup ya. Semua itu jadi peluang bisnis loh. Teman-teman lihat misalnya apa? Lihat taman. Taman itu adalah apa? Bagi orang tertentu kan menjadi bisnis. Boleh menjadi bisnis. Betul. Hari ini Anda lihat apa? Botol minuman aja itu adalah apa? Bagi orang tertentu jadi bisnisnya dia. Betul. Anda lihat sampah aja tuh. Sampah aja tuh bagi orang tertentu menjadi bisnisnya dia juga. Jadi artinya apa yang Bapak lihat itu menjadi bisnis bagi orang lain gitu. Jadi sebenarnya itu semua peluang bisnis. Nah, tapi kadang-kadang kita, kok nggak ada peluang bisnisnya? Salah, Bapak Ibu. Semua itu peluang bisnis. Bapak Ibu lihat mobil aja, bagi orang itu jadi bisnisnya dia. Lihat rumah, bagi orang jadi bisnis. Gitu loh. Jadi apapun yang Anda lihat itu semua jadi bisnis orang lain. Gitu. Nah, nah kenapa saya di multi level marketing cuma satu? Karena ada perkalian. Kalau di bisnis lain nggak ada perkalian, Pak. Berat gitu ya perkaliannya. Harus pakai modal besar. Di multi level marketing, Anda kalau yakin, udah. Perkalian cepat, modalnya sama. Ya kan? Nah, sehingga Anda bisa mengumpulkan aset dari sini seperti itu. Nah, kira-kira gitu. Wah, luar biasa Pak. Makasih sekali memang ilmunya malam ini Pak. Memang terus terang memang kami membutuhkan itu karena memang kami kan saat ini masih dalam posisi berjuang Pak. Iya, sama-sama. Nah, jadi saya juga berjuang, Pak. Tuh titik saya juga berjuang lagi, Pak. Yang titik kedua. Itu yang luar biasa, Pak. Sebenarnya yang saya heran dari Bapak adalah sebenarnya kan kalau menurut saya Bapak kan sekarang duduk diam saja sudah sangat lumayan ya. Tapi ya, itu tadi. Nah, itu apa ya yang bikin terus bergairah itu sebenarnya mungkin dari titik apa, Pak? Mungkin ada poin yang Bapak bisa sharing ke kami sampai sekarang tuh masih berjuang itu. Yang walaupun ya mungkin dengan tahapan yang berbeda ya, tapi pasti ada poin Pak kenapa bisa seperti ini gitu. Jadi ini jadi saya harus sharing ini ya, seperti ditanya nih ya. Oke, jadi teman-teman gini. Nah, ini mungkin di recordnya mungkin di off kali. Iya, boleh. Boleh di record Pak.